Kasih tepuk tangan dong buat yang pada tanya tadi. Tepuk tangan yang kalian dulu dong. Iya, silakan. Ya, jadi tadi ada lima penanya, satu undangan. Betul. Yang terakhir saya pikir saya perhatiin apa gitu, ternyata undang gitu kan. Terselubung. Bagus. Kita perlu orang yang selalu bisa melihat kesempatan ya. Iya betul. Gini, pertama soal perempuan. Mana tadi yang tanya soal perempuan? Yang perempuan, oh iya. Anda. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih. Jadi perlindungan pada perempuan itu dimulai dengan mengkampanyekan kesadaran. Iya, silakan. Ya, jadi tadi ada lima penanya, satu undangan. Betul. Yang terakhir saya pikir saya perhatiin apa gitu, ternyata undang gitu kan. Terselubung. Bagus. Kita perlu orang yang selalu bisa melihat kesempatan ya. Iya betul. Gini, pertama soal perempuan. Mana tadi yang tanya soal perempuan? Yang perempuan, oh iya. Anda. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih. Jadi perlindungan pada perempuan itu dimulai dengan mengkampanyekan kesadaran bahwa pandang perempuan seperti kita memandang ibu kita sendiri. Betul. Nomor satu, setiap bertemu dengan seorang perempuan, maka lihatlah seperti kita menghormati ibu kita. Kampanye itu harus dilakukan sehingga kita menghormati, menghargai, karena tidak mungkin kita akan memandang rendah pada ibu kita. Tidak akan kita berbuat hal-hal yang tidak patut pada ibu kita, betul tidak? Itu harus dikampanyekan masif sehingga itu menjadi kesadaran kolektif bahwa pandang itu seperti ibu, pandang itu seperti saudara, seperti adik atau kakak kita sendiri. Dengan begitu, setiap kali ada sesuatu terjadi kepada perempuan dimanapun, kita akan merespon. Kalau tidak, itu saya nggak kenal, buat apa saya peduli. Ketika ada masalah yang sedang dihadapi, apapun masalahnya, di ruang publik, kita bisa tidak berbuat apa-apa. Kenapa? Kita nggak merasa itu kenal, kita tidak merasa itu urusan kita. Jadi satu kesadaran itu. Yang kedua, negara itu harus responsif melindungi. Dan bentuk perlindungannya adalah dengan memberikan mekanisme untuk pencegahan di fasilitas-fasilitas umum. Selalu ada mekanisme untuk melakukan pencegahan, dan bila terjadi sesuatu yang menimbulkan ketidaknyamanan, maka dimanapun bisa melaporkan dengan cepat. Problem utamanya adalah tidak tahu kemana harus lapor, kepada siapa harus lapor. Itu harus dilakukan. Kami di Jakarta membuat nomor khusus untuk itu, dan kita menyiapkan kerjasama dengan kepolisian, antara Pemprov DKI dengan Polda, bahkan menyiapkan aplikasinya sehingga ketika ada peristiwa apapun yang dialami itu bisa direspon. Yang ketiga, di Jakarta ini kita ada tempat di mana kita memberikan istilah kita rumah aman bagi perempuan yang mengalami korban kekerasan. Untuk mereka bisa berada di tempat itu terlindungi, tercover seluruhnya. Bahkan kalau di Jakarta ini pengalaman kami kita kerjakan. Saya bisanya kasih contoh Jakarta karena saya belum bisa mengerjakan untuk wilayah di luar Jakarta. Jadi rekam jejaknya Jakarta. Tepuk tangan dulu dong, Bapak. Mbak Ani. Bagi kami di Jakarta, bila ada perempuan yang mengalami kekerasan dan harus mendapatkan perlindungan, maka kami tidak lihat KTP-nya. Tidak penting dia warga daerah mana, tapi bila dia berada di Jakarta, maka kami akan lindungi. Termasuk biaya-biaya bila muncul dari mulai soal rumah sakit sampai tempat tinggal di sini. Itu semua diambil alih oleh negara. Bentuk tanggung jawab ini adalah cara kita menghormati perempuan yang mengalami tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya. Lalu yang kita siapkan juga adalah fasilitas tambahan khususnya kepada ibu hamil. Karena ibu hamil membutuhkan fasilitas tambahan yang tidak dimiliki oleh, atau kebutuhan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Nah, kebutuhan ini harus difasilitasi. Jadi itu contoh ya.
bagaimana kita melihat. Tapi semuanya bermula dari cara pandang. Bila cara pandang kita itu menghormati, menghargai, maka kita siapkan kebijakan turunannya. Itu pertama. Yang kedua, soal fraud, penyimpangan dan lain-lain. Begini, tentu mulainya dengan memiliki aturan main, kemudian transparansi. Transparansi itu kata kunci dalam semua kebijakan, dalam semua eksekusi, transparansi. Lalu lagi-lagi, bila ada penyimpangan, harus tahu kemana harus lapor. Problem utamanya adalah kita ketemu penyimpangan, terus kita nggak tahu kemana harus lapor. Itu nomor satu. Selama kita tidak punya tempat untuk harus lapor, maka penyimpangan itu terjadi, dan melawannya biasanya cukup pakai ini, teman-teman. Akhirnya pakai HP. Pakai HP itu kan mekanisme pelaporan, bukan? Tapi lapornya kepada publik. Laporan publik. Nah, negara harus menyiapkan sehingga ketika ada fraud dan lain-lain itu bisa dikendalikan. Dan ini di negeri manapun, kalau ada peluang dan ada insentif, maka potensi untuk melakukan fraud itu selalu ada. Dan berikutnya ada mekanisme hukuman sehingga tindakan pelanggaran itu dihukum yang menjerakan. Kalau dilaporkan tapi tidak diproses dan tidak dihukum, maka itu tidak menjadi sesuatu yang kredibel. Di sisi lain, teman-teman sekalian, ada pelanggaran itu ada jenisnya. Ada yang melanggar karena kebutuhan, ada yang melanggar karena keserakahan. Kalau yang melanggar karena kebutuhannya harus diselesaikan. Kalau tidak, pelanggaran itu akan terjadi terus. Kalau orang gajinya hanya cukup untuk 20 hari, maka 10 hari berikutnya dia makan apa? Nah, di situ harus dibereskan sehingga dia cukup untuk hidup 30 hari. Itu harus dibereskan. Sampai kapanpun persoalan akan muncul. Kenapa? Karena biaya tidak cukup untuk, atau pendapatan tidak cukup untuk hidup. Yang kedua, pelanggaran karena keserakahan. Kalau keserakahan itu gajinya berapapun akan fraud itu terjadi. Nah, menghadapi keduanya beda. Yang satu diselesaikan dengan kebutuhannya terpenuhi, yang keserakahan itu diselesaikan dengan hukuman yang menjerakan. Karena hukuman yang menjerakan itu yang membuat keserakahan itu bisa dikendalikan. Kemudian tadi mau wawancara Boti, boleh nanti kita atur wawancara Boti ya. Mekanisme untuk rekrutmen, transparansi, dibuka informasinya. Semua yang sifatnya seleksi itu harus ada transparansi. Transparansi proses, transparansi hasil, karena itu yang akan mengawasi dan menghindarkan dari praktek-praktek nepotisme. Selama tidak ada transparansi, ruang itu akan besar. Jadi transparansi itu kunci yang harus ada. Lalu Anda pertanyaan tentang KKB. KKB sebenarnya saya cenderung untuk tidak mengomentari soal KKB itu. Kenapa? Karena sedang terjadi situasi di lokasi. Jadi biarkan itu harus diselesaikan, supaya tidak kita menambah kompleksitas di dalam penanganan yang sekarang sedang terjadi di Papua. Tapi prinsipnya bahwa kita ingin ada damai, dan damai itu bukan ditandai dengan tiadanya konflik kekerasan. Ini pegang, damai itu ditandai dengan semua merasa ada keadilan. Di situ ada kedamaian yang sesungguhnya. Luar biasa. Okay? Jadi cari jalan keluar yang menimbulkan rasa keadilan, lalu insya Allah konflik itu akan tiada. Jadi disebut damai itu bukan karena tidak ada tembak menembak, tidak ada perseteruan, tidak ada konflik. Damai itu ditandainya dengan hadirnya rasa keadilan. Jadi itu yang kita tuju, ya. Kemudian soal undang-undang ITE. Gini teman-teman, saya pernah berada di pemerintahan. Berada di pemerintahan itu jadi alamatnya kritik. Kritik itu ada yang dilakukan dengan kata-kata yang nyaman di kuping, ada dengan kata-kata yang tidak nyaman di kuping. Dan selama berada di pemerintahan, itu tidak penting soal nyaman dan tidak nyaman. Apapun yang dikatakan itu adalah hak warga untuk menyampaikan pikirannya. Itu hak mereka.
Saya juga nggak pernah menuntut siapapun yang padahal kalau lihat dosisnya agak lumayan tuh kemarin di Jakarta. Lumayan. Tapi kita nggak pernah tuntut, nggak pernah Lumayan. proses, biarkan saja. Iya betul. Kita Tunggu adzan dulu ya. rokok.